Pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB DKI jalur prestasi akademik telah berakhir Kamis kemarin dan kini ada jalur PPDB baru yakni jalur zonasi bina RW. Namun sejumlah orang tua siswa menganggap zonasi bina RW ini tetaplah tidak efektif karena selain seleksi tetap dilakukan berdasarkan usia, tidak semua RW juga memiliki sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur baru di PPDB 2020 yakni zonasi tingkat bina RW. Untuk memenuhi tingginya minat calon siswa untuk bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. PPDB jalur bina RW ini akan dimulai pada 4 sampai 6 Juli 2020. Jalur ini dibuka khusus untuk siswa lulusan tahun ajaran 2019-2020 yang tidak lolos PPDB di jalur afirmasi maupun prestasi. Kebijakan ini membuat setiap kelas dapat diisi dengan 40 siswa dari sebelumnya 36 siswa. Nantinya peserta hanya bisa memilih sekolah yang satu RW dengan domisilinya, namun pemeringkatan seleksi bakal tetap dilakukan berdasarkan usia. Sementara itu di mata sejumlah orang tua calon siswa, PPDB jalur zonasi bina RW dinilai tidak efektif. Arianto salah satunya. Setelah gagal di 2 proses seleksi PPDB DKI, yakni jalur zonasi dan prestasi, ia kembali mencoba mendaftarkan putrinya, Siti Adelia, lewat zonasi bina RW. Kali ini ia mendaftar ke SMA N27 yang berjarak 150 meter saja dari rumahnya. Sayang, lagi-lagi ia kembali harus gigit jari karena faktor usia. Usia Adel tercatat 21 hari lebih muda dari calon siswa termuda yang masuk di SMA 27 Jakarta. Ketika mendaftar, Adelia berusia 15 tahun, 8 bulan, dan 3 hari. Adel juga termasuk kategori siswa berprestasi, yakni peringkat ke-7 dari 285 siswa di SMP Negeri 2 Jakarta angkatan 2020. Untuk zonasi RW itu tetap akan pembatasan usia itu. Harus ada usia juga. Jadi kalau misalnya anak saya ada usia, otomatis akan gagal lagi. Padahal jarak sekolah dengan rumah saya kurang lebih 150 meter. Dan itu masih satu RW dengan saya. Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMA N27 Jakarta mengakui pihaknya tak bisa berbuat banyak lantaran semua penerimaan calon siswa berdasarkan sistem yang dilakukan secara online. Kalau untuk bina RW kan yang penting dari RW setempat, artinya yang satu RW dengan sekolah kita, nah itu kemungkinan besar akan bisa diterima, tapi apabila melebihi kuota kita, kami sampai hari ini belum menerima juknis, jadi kami berikutnya kriteria apa gitu belum. Nurhayati Yusuf punya cerita berbeda. Putranya Andrew Gustav Salomon telah menempuh 3 jalur seleksi PPDB DKI, yakni jalur prestasi, zonasi wilayah, serta afirmasi, karena Andrew termasuk siswa penerima bantuan pemerintah KJP. Namun, semuanya gagal, lagi-lagi karena faktor usia. Dan sayangnya lagi, Andrew yang kini berusia 14 tahun 10 bulan ini tak bisa mendaftar di jalur zonasi bina RW. Kalau zonasi bina RW, di dekat saya tidak ada SMA, adanya PAUD sama kuburan. Terus anak saya mesti masuknya ke PAUD lagi atau jadi panggali kuburan. Ya kalau saya buat swasta sih ya nggak tahu juga ya Mas, masalahnya juga biaya, ke-1 biaya, terus kedua juga kan istilahnya lagi keadaan kayak begini ya Mas, boro-boro buat masuk swasta. Istilahnya buat biaya makan aja istilahnya udah alhamdulillah ya Mas, ini ya paling nunggu nganggur atau ya anak saya mintanya sih ngulang lagi kelas 9. Sebelumnya, PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2020-2021 menuai protes dari sejumlah orang tua calon siswa karena seleksi diprioritaskan pada usia calon siswa yang paling tua. Rian Fernando, Arif Yunan, Jakarta.